Baik, terima kasih, untuk Kang Billy dan tim Legalken, untuk mengundang saya untuk dapat sharing mengenai, apa sih masalah ketenagakerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini yang saat ini kita, sedang hadapi, dan saya akan mencoba untuk melakukan pembahasannya mengenai, perspektif hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan di sini. Baik, kita mulai saja untuk, slide pertamanya. Nah, ada baiknya dulu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ketenagakerjaan dalam, hukum Indonesia itu sendiri. Nah, ketenagakerjaan dalam hukum Indonesia itu dapat disebut sebagai hubungan industrial, yang mana, hubungan industrial ini atau hubungan ketenagakerjaan ini diatur dalam undang-undang tersendiri, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada intinya, terdapat 2 subjek utama dalam ketenagakerjaan, dalam hubungan kerja itu sendiri, yakni yang pertama adalah pemberi kerja atau perusahaan, dan yang kedua adalah pekerja atau buruh. Nah, di sini itu dalam hubungan kerja ini ada 3 syarat utama, yakni adanya upah, perintah, dan pekerjaan. Apabila suatu, perjanjian kerja atau hubungan kerja itu tidak didasarkan kepada adanya upah, perintah, dan pekerjaan, maka hubungan tersebut atau perjanjian tersebut bukanlah perjanjian kerja atau pekerjaan. Selanjutnya, adapun sifat hukum ketenagakerjaan itu sebenarnya dia termasuk dalam hukum private atau hukum perdata, yang mana mengatur terkait hubungan orang perorangan, yaitu antara pekerja dan pengusaha dalam dalam hal ini. Namun di Indonesia sendiri, hukum ketenagakerjaan ini masih ada campur tangan dari pemerintah. Mengapa? Karena kedudukan dari pekerja dan pengusaha itu sendiri yang masih berbeda, yang mana pada saat ini masih banyak sekali pekerja yang membutuhkan, perlindungan dari pemerintah karena, keterampilan mereka yang masih masih kurang memadai atau bahkan tingkat tingkat pendidikan mereka yang belum kurang yang masih rendah atau belum tinggi. Sehingga negara masih dapat melakukan campur tangan terkait ketenagakerjaan ini. Makanya kita bisa melihat adanya, penetapan upah minimum yang pemerintah kabupaten dan kota dan serta provinsi selalu tetapkan setiap awal tahun, dan juga adanya perizinan-perizinan yang menyangkut ketenagakerjaan, adanya suatu sistem atau mekanisme tersendiri dalam penyelesaian hubungan, perselisihan antara pekerja dan, perusahaan, serta adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu sendiri merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, yang mana pada perjanjian tersebut harus memuat setidaknya syarat kerja, hak dan juga hak dan kewajiban dari para pihak, serta pada penulisannya itu sebenarnya dapat dibuat secara tertulis atau dapat juga melalui lisan tanpa ada tulisan. Selanjutnya, berbicara mengenai jenis perjanjian ini, sebenarnya terdapat 2 perjanjian pokok yang dapat kita ketahui dalam perjanjian kerja. Yang pertama itu ada perjanjian kerja waktu tertentu, yang kita bisa dapat sebut sebagai PKWT, yang mana pekerjanya itu biasanya kita dapat sebut sebagai pekerja kontrak. Sedangkan yang satunya lagi adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, yang mana pekerjanya itu biasanya disebut sebagai pekerja tetap. Selanjutnya, untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT terhadap pekerja kontrak ini merupakan, perjanjian yang diadakan untuk hubungan kerja yang dilakukan dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, sehingga sehingga PKWT ini sebenarnya mempunyai syarat-syarat yang lebih, strict daripada PKWTT atau, perjanjian kerja yang dengan waktu tidak tertentu. Yang mana PKWT ini harus tertulis berupa tertulis, ada hard copy-nya,
berbahasa Indonesia dan berhuruf Latin. Nah, bagaimana apabila pekerja tersebut merupakan pekerja asing dan mereka itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya? Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka perjanjian kerjanya dapat ditulis bilingual, sehingga masih tetap ada bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu yang menjadi bahasa utama apabila terjadi perselisihan. Nah, selanjutnya dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak ada syarat tidak dapat adanya masa percobaan, sehingga langsung pekerja itu harus langsung bekerja tanpa masa percobaan. Selanjutnya, objek, jenis, sifat kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu. Karena pekerjaan ini sifatnya waktunya tertentu, sehingga pekerjaannya pun memang harus dilakukan dalam waktu tidak tertentu. Apabila jenis pekerjaannya dapat dilakukan terus-menerus, maka sebenarnya pekerjaan tersebut hanya bisa di PKWTT-kan atau harus menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selanjutnya juga pasti harus ada jangka waktunya. Untuk membedakannya, perjanjian kerja waktu tertentu ini wajib dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab. Bisa kepada Dinas Ketenagakerjaan atau Suku Dinas Ketenagakerjaan kabupaten atau kota setempat. Paling lambat 7 hari sejak penandatanganan perjanjian kerja itu sendiri. Apabila tidak, takutnya memang ada inspeksi dari bidang ketenagakerjaan itu sendiri. Apabila terbukti perusahaan tidak mencatatkannya, bisa jadi perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa dikonvert menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang mana asalnya pekerjanya merupakan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Selanjutnya, nah, karena dia sifatnya memang waktu tertentu, pasti ada jangka waktunya dan ada jangka waktu maksimalnya. Sebenarnya perjanjian pokoknya itu untuk PKWT ini adalah maksimal 2 tahun, sehingga sebenarnya perusahaan dengan pekerja itu bebas ya, bisa misalkan dari berapa tahun, dari jangka waktu 6 tahun sampai atau 1 tahun atau sampai dengan 2 tahun, karena maksimalnya 2 tahun. Setelah itu baru ada perpanjangan maksimal 1 tahun, dan selanjutnya baru boleh ada pembaharuan maksimal 2 tahun. Nah, setelah perpanjangan kepada pembaharuan itu, terdapat masa tenggang waktu selama 30 hari. Mengapa adanya masa tenggang waktu 30 hari ini berdasarkan landasan filosofisnya sebenarnya adalah untuk memberikan peluang kepada pekerja apabila yang bersangkutan ingin mencoba peruntungan di tempat lain, ingin mencoba bekerja di tempat lain, makanya perusahaan memberikan tenggang waktu 30 hari untuk mereka berpikir-pikir atau mencari kerja dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya sebenarnya tenggang waktu 30 hari bisa dikesampingkan dengan apa? Dengan suatu perjanjian di mana perusahaan dan pekerja itu sama-sama mau mengesampingkan tenggang waktu ini. Dan baiknya kesepakatan ini harusnya dituliskan dalam suatu surat pernyataan sehingga nanti bisa mempersempit timbulnya kemungkinan sengketa di masa yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya, nah, adapun pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT itu adalah pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara. Selanjutnya, penyelesaian pekerjaan dalam waktu tidak terlalu lama dan yang paling lama selama 3 tahun. Makanya tadi untuk perjanjian pokok dan perpanjangannya itu maksimal selama 3 tahun. Selanjutnya, pekerjaannya bersifat musiman, dan pekerjanya itu dapat berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Nah, karena misalkan nih bersifat musiman atau produk baru. Nah, kalau misalkan kita menggunakan PKWT, toh gimana nih kalau misalkan kita hanya butuh cuma 1-2 bulan. Kalau misalkan perjanjian PKWT-nya itu sangat amat singkat, kita dapat menggunakan perjanjian kerja harian lepas atau PKHL. Sebenarnya PKHL ini mempunyai unsur-unsur yang sama dengan PKWT. Hanya saja perbedaannya itu terletak pada jangka waktunya, di mana perjanjian kerja harian lepas ini waktu kerjanya itu tidak boleh lebih dari 20 hari. Yang mana kalau misalkan berarti maksimal 20 hari dalam 1 bulan.
ketika pekerja harian lepas itu bekerja 21 hari dalam 1 bulan, maka PKHL-nya itu akan serta-merta berubah menjadi PKWTT, yakni pekerja tetap. Makanya harus hati-hati di sini untuk penerapan waktu kerjanya. Setelah itu, jangka waktunya juga tidak boleh berturut 3 bulan berturut-turut atau lebih, sehingga jadi maksimal hanya 2 bulan, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia juga lebih dari 3 bulan berturut-turut, maka sifatnya itu akan kembali berubah menjadi PKWTT atau pekerja tetap. Sehingga PKHL ini sebenarnya cocok untuk beberapa beberapa pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat singkat, tetapi memang tidak menginginkan adanya perjanjian PKWT maupun PKWTT. Selanjutnya, selanjutnya itu mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk pekerja pekerja tetap ini memang bebas untuk dapat diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan. Nah, untuk itu, karena jangka waktu yang sangat panjang, maka diperbolehkan adanya masa percobaan selama 3 bulan, sehingga perusahaan maupun pekerja itu dapat mengukur baik-baik apakah pekerjaan ini sesuai bagi kedua belah pihak. Dan apabila pekerja dan perusahaan itu memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi hubungan kerja dalam 3 bulan masa percobaan itu sebenarnya tidak ada apa namanya tidak ada sanksi yang diberikan gitu. Jadi mereka masih bebas untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, karena sifatnya juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini dapat berupa lisan maupun tertulis. Makanya apabila perjanjian kerja itu dilakukan secara lisan, maka mau tidak mau dia akan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena sifat ini hanya dimiliki oleh perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, selain itu juga terkait jangka waktunya, karena dia memang waktunya tidak tertentu, maka tidak ada batasan waktu perjanjian, yang mana dapat berakhir apabila salah satu atau kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya dalam konteks adanya alasan tertentu, atau biasanya berakhir apabila pekerja atau buruh tersebut memasuki usia pensiun yang mana rata-rata usianya itu sekitar 55 tahun sampai dengan 57 tahun. Selanjutnya, selanjutnya mengenai berakhirnya perjanjian. Nah, biasanya berakhirnya perjanjian itu dikarenakan adanya periode waktu perjanjian itu yang telah selesai, atau adanya keinginan satu atau lebih dari pihak, atau adanya pelanggaran atas perjanjian atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan yang dilanggar oleh pekerjanya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan kasus-kasus yang ada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, yang mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjadi sulit untuk berusaha, yang mana untuk hal itu banyak perusahaan yang melakukan langkah perampingan perusahaan dengan melakukan PHK maupun pengistirahatan kepada pekerja atau buruhnya. Dan biasanya itu pekerja perusahaan-perusahaan dapat menggunakan klausa yang mana disebut dengan klausa force majeure atau keadaan kahar. Nah, keadaan kahar ini sebenarnya merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi dan berada di luar kemampuan normal para pihak untuk dapat mencegahnya ataupun memperkirakan sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, perubahan aturan atau kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan, bencana alam, kebakaran, huru-hara, gempa bumi, dan lain-lain bencana. Nah, pandemi COVID-19 ini termasuk dalam lain-lain bencana yang dapat dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan kahar, sehingga banyak perusahaan yang menggunakan klausa ini untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan buruh atau pekerjanya. Nah, selanjutnya, next. Nah, untuk melihat putusnya hubungan kerja tersebut, ada 2 mekanisme. Yang pertama,
kita bisa mengetahui dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang kedua adalah resign. Sebenarnya PHK atau resign dalam konteks utamanya merupakan pemutusan hubungan kerja, namun pada praktisnya biasanya PHK itu disebutkan ketika pemberi kerja atau perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan. Sedangkan resign itu di mana pekerja atau buruhnya yang mengundurkan diri. Nah, sebenarnya mmm, baik PHK maupun resign, kedua belah pihak itu harus tetap melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, melakukan hak dan kewajiban sebaik-baiknya sampai dengan batas akhir berlakunya perjanjian kerja kerja tersebut. Dan dalam keadaan normal biasanya kedua belah pihak juga menerapkan prinsip one man notice, di mana sini itu harus ada pemberitahuan minimal 1 bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan dibereskannya pekerjaan-pekerjaan yang menunggak, atau perusahaan akan diberi kesempatan untuk mencari kandidat baru untuk mengisi pekerjaan di tempat, di posisi pekerja itu berada. Dan biasanya itu apabila posisi posisi pekerja lebih tinggi, biasanya juga bisa jadi notisnya itu bisa lebih dari satu bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, melihat banyaknya tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dialihkan. Nah, perbedaan selanjutnya adalah terkait kompensasi. Biasanya apabila PHK itu pasti perusahaan akan memberikan uang pengganti perhitungan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Di mana biasanya apabila pekerja yang melakukan resign itu hanya mendapat penggantian hak dan uang pisah. Namun pada dasarnya memang apabila perusahaan itu cukup dan mampu dan baik, mereka juga dapat memperhitungkan masa kerja. Namun biasanya pekerja resign itu tidak mendapatkan perhitungan masa kerjanya. Selanjutnya, nah, untuk perhitungan masa kerja ini atau uang penghargaan diatur dalam pasal 165 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana hal ini merupakan perhitungan ini adalah perhitungan normatif. Normatif ini berarti minimal harus berdasarkan dengan pengaturan ini. Tapi apabila perusahaan dapat memberikan yang lebih baik, itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai di bawah dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini. Nah, pada pasal tersebut kita bisa lihat masa kerja yang diatur itu minimal 3 tahun sampai dengan masa kerja 24 tahun. Nah, bagaimana sih kalau misalkan pekerja pekerja tersebut masih di bawah 2 tahun, misalkan dia PKWTT tapi masih 1 tahun berapa bulan gitu. Nah, sebenarnya pasal 165 ini belum mengatur sampai ke sana, sehingga hal tersebut itu menjadi kebijaksanaan dari perusahaan itu sendiri, yang mana biasanya mungkin sudah diatur dalam peraturan perusahaan atau peraturan tenaga kerjaan lainnya di perusahaan itu sendiri. Namun apabila perusahaan juga belum mengatur tentang hal tersebut, maka perusahaan dapat memberikan sejumlah uang dengan memperhatikan keadilan dan kepantasan. Sehingga perusahaan itu masih dapat memberikan, tapi dengan jumlah yang baik dan dapat mengganti hak-hak dari pekerja itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya adalah uang penggantian hak. Namun uang penggantian hak ini memang opsional. Maksudnya kita harus benar-benar melihat dalam perjanjian kerjanya itu sendiri, apakah penggantian hak itu diatur atau tidak. Yang pertama mengenai cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Nah, untuk cuti tahunan ini, baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat meminta cuti penggantian hak atas cuti tahunan apabila pekerja kontraknya sudah mendapatkan hak cuti tahunan. Dan selanjutnya adalah biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh ke tempat asal mereka. Nah, kalau misalkan ini memang kita harus melihat lagi apakah klausa ini diatur dalam perjanjian kerjanya atau tidak. Selanjutnya juga adanya penggantian uang perumahan serta pengobatan
perawatan, dan uang pesangon penghargaan. Nah, ini juga harus dilihat lagi apabila hal tersebut ini apakah diatur dalam perjanjian kerjanya atau tidak, serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, bisa berupa insentif dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, selain itu, karena kita sedang membahas mengenai, pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran perjanjian kerja, yang mana saat ini kita akan menghampiri, Lebaran Idul Fitri, maka adanya satu komponen tambahan yang dapat dinikmati oleh pekerja atau eks pekerja itu sendiri yang mana disebut dengan THR. Nah, THR atau tunjangan hari raya adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Nah, besaran THR ini minimal 1 kali gaji untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja lebih dari 12 bulan secara terus-menerus. Nah, apabila pekerja tersebut masih bekerja di bawah 12 bulan, maka besaran THR-nya akan dihitung secara proporsional. Nah, THR tersebut harus diberikan maksimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja itu sendiri untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pekerja untuk menjelang hari rayanya. Nah, um, salah satu permasalahan yang sering luput adalah ketika, perusahaan, mengira bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerja sebelum hari raya itu akan membuat perusahaan, terbebas dari kewajiban untuk membayar THR. Namun harus dilihat lagi, harus diperhatikan lagi bahwa, dalam peraturan perundang-undangannya, apabila seorang seorang yang di-PHK dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka yang bersangkutan masih berhak untuk mendapatkan THR. Jadi, apabila, mmm, apabila pekerja atau buruh tersebut di-PHK kurang dari 30 hari sebelum hari raya, maka komponen pesangonnya dapat ditambahkan juga dengan hak THR-nya dengan dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya. Selanjutnya, nah, saat ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai, kan, perusahaan sedang berada di masa-masa sulit sehingga mereka melakukan perampingan, PHK, dan lain sebagainya. Untuk itu jangankan membayar, gaji pekerja, apalagi THR, seperti itu. Makanya di sini dikeluarkannya, mmm, surat edaran dari Menaker, Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2020 terkait THR di masa COVID-19. Nah, pada intinya itu, perusahaan yang tidak mampu membayar itu dapat melakukan proses dialog dengan pekerja atau buruh secara kekeluargaan. Di sini, apabila pekerjanya memang sedikit, bisa dilakukan komunikasi satu-satu dengan pekerjanya, atau apabila perusahaannya sudah cukup besar, biasanya mereka akan melakukan komunikasi dengan perwakilannya atau serikat buruh atau serikat pekerja yang sudah ada. Dan juga, ketidakmampuan ini harus dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikat baik untuk mencapai kesepakatan. Jangan sampai, pandemi COVID-19 ini dijadikan alasan mengada-ada dari perusahaan untuk tidak membayar atau menunda pembayaran dari THR itu sendiri. Nah, apabila THR tidak mampu diberikan secara penuh, maka dapat dilakukan secara bertahap atau berangsur, dan bukan berarti tidak dibayarkan. Nah, apabila, penundaan tersebut harus dilakukan, maka harus dicatatkan, harus dilaporkan kepada Dinas Bidang Ketenagakerjaan di kota atau kabupaten setempat. Sehingga apabila terjadi adanya tuntutan dari pekerja atau buruh, perusahaan sudah mendapatkan izin dari, Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk menunda pelaksanaan pembayaran THR itu sendiri, dan bukan berarti tidak membayarkan THR tersebut. Nah,
Apabila perusahaan juga masih terlambat untuk atau tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan atau waktu yang telah disepakati atau dicatatkan, maka perusahaan dapat mendapatkan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar kan kepada pekerja. Nah, apabila pengusaha tidak membayar THR, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif. Bisa juga sampai dengan dibekukannya izin usaha dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, nah, biasanya setelah misalkan adanya resign, adanya PHK, adanya tuntutan THR, dan lain sebagainya itu, pekerja akan menilai apakah hak-hak yang mereka dapatkan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Makanya di sini itu kadangkala memang ada beberapa buruh atau pekerja yang melakukan perselisihan dengan perusahaan atau ex perusahaannya. Nah, di sini itu hal tersebut disebut sebagai perselisihan hubungan industrial yang mana perselisihan tersebut dilakukan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, pada dasarnya apabila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaannya, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan perselisihan tersebut secara bipartit. Secara bipartit ini berarti kedua belah pihak mencari penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan secara kekeluargaan. Apabila proses bipartit ini selesai, maka harus dibuat perjanjian bersama hasil musyawarah tersebut dan mana didaftarkan kepada kantor atau suku dinas ketenagakerjaan setempat untuk dapat memiliki kekuatan hukum di mana nanti salah satu pihak atau khususnya pekerja itu tidak dapat menggugat lagi hak-hak yang mereka tuntutkan pada saat ini karena sudah diselesaikan dengan cara bipartit. Namun apabila hal tersebut gagal, maka kedua belah pihak dapat menempuh langkah selanjutnya, yakni penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga sebagai mediator atau konsolidator. Nah, mediator ini biasanya dapat dijumpai di kantor atau suku dinas ketenagakerjaan setempat. Jadi salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mendaftarkan perselisihan ini ke kantor atau suku dinas ketenagakerjaan terkait. Nanti mereka akan diberi surat, akan diberikan forum dan akan ditunjuk seorang mediator dari Dinas Ketenagakerjaan itu sendiri untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Dan apabila mekanisme ini berhasil, maka akan dibuat juga perjanjian bersama untuk yang dapat mengikat kedua belah pihak. Namun apabila tetap gagal, maka dapat dilanjutkan kepada perselisihan di pengadilan hubungan industrial. Nah, untuk perselisihan yang dilakukan di pengadilan hubungan industrial ini merupakan perselisihan terakhir yang mana dilakukan di pengadilan khusus, bukan di pengadilan negeri umum. Nah, pengadilan hubungan industrial ini memang biasanya adanya di kota-kota besar, yang mana ibu kota provinsi atau kota-kota besar, kota-kota seperti kota-kota industri dan lain sebagainya. Dan penyelesaiannya pun bukan secara kekeluargaan lagi, tapi memang benar-benar menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, karena pengadilan hubungan industrial, penyelesaian pengadilan melewati pengadilan hubungan industrial ini merupakan jalan terakhir, maka putusannya pun berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa banding untuk menjamin prosesnya yang cepat, tepat, adil, dan murah. Namun pada pelaksanaannya, apabila salah satu pihak tidak puas dengan dapat menunjukkan beberapa alasan baru atau fakta-fakta baru, maka pihak tersebut dapat mengupayakan untuk adanya kasasi atau 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 peninjauan kembali terhadap kasus ini. Selanjutnya, nah biasanya kasus-kasus perselisihan hubungan industrial itu memang tidak akan jauh-jauh dari tuntutan mengenai uang atau penggantian hak. Nah, biasanya itu kasus-kasus yang banyak sekali ditemukan terkait
perselisihan hubungan industrial ini, di mana pekerja itu, kadang kalau misalkan kita, bisa, menyesuaikan dengan, pandemi Covid ini, biasanya karena, perusahaan itu merumahkan pekerja tanpa jangka waktu yang pasti. Jadi gimana ini, apakah kita masih tetap bekerja, apakah di-PHK, atau, pembayarannya nanti gimana? Biasanya yang terjadi itu seperti itu, makanya, beberapa beberapa pekerja atau buruh itu dapat melakukan, gugatan atau melakukan perselisihan dengan, perusahaannya. Juga biasanya PHK itu dilakukan tanpa didahului surat peringatan kepada pekerja. Jadi memang pada pe pada pengakhiran perjanjian kerja itu memang pekerja apabila dia melakukan pelanggaran harus ada surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali yang mana, diberikan waktu kepada pekerja tersebut untuk memperbaiki dirinya dalam jangka waktu tertentu, dan apabila setelah dievaluasi, pekerja yang bersangkutan tetap saja melakukan kesalahan yang sama, maka setelah 3 kali, mmm, dia dapat, mmm, dia dapat diputuskan, perjanjian kerjanya. Namun pada beberapa kasus di antaranya itu, PHK dilakukan, tanpa adanya, surat peringatan terlebih dahulu, mediasi terlebih dahulu, tanpa evaluasi terhadap pekerja dan lain sebagainya. Sehingga hak-hak yang diberikan kepada pekerja pun tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan pekerja sesuai dengan, undang-undang yang berlaku. Selain itu juga biasanya, eee, pekerja itu menuntut tuntutan uang penghargaan masa kerja. Biasanya itu apabila pekerja itu, merupakan pekerja PKWT atau pekerja kontrak, tapi mereka itu sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Sehingga sebenarnya kalau misalkan pekerja kontrak itu tidak mendapatkan, uang 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 penggantian masa kerja, dan hal tersebut, membuat mereka, merasa kurang karena mereka sudah bekerja selama lebih dari 3 tahun. Nah, itu sih kira-kira beberapa contoh kasus perselisihan yang biasanya terjadi di Indonesia. Selanjutnya, baik, mungkin cukup sekian beberapa pembahasan yang saya dapat sampaikan dalam, materi webinar, kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.